pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan, program studi Sosiologi. Baik, jadi hari ini saya akan membahas buku ketiga dari mata kuliah Sosiologi Terapan, buku dari Kartik Gedes yang berkaitan dengan studi sosial dan budaya. Yang pertama, di dalam sini kita akan membahas tentang studi geografis kota. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau berbicara tentang studi geografis kota, berarti kita akan berdekatan dengan sesuatu yang namanya bagaimana tata letak kota, bagaimana kondisi geografis sebuah kota, sehingga dengan tata letak kota yang strategis dapat juga memperlancar pembangunan di sebuah kota tersebut. Jadi ketika sebuah kota berada di tempat yang strategis, mudah dijangkau oleh transportasi baik darat, udara maupun laut, maka kota tersebut akan berkembang secara pesat. Lokasi atau letak sebuah kota sangat menentukan perkembangan sebuah kota tersebut. Bagaimana tidak? Banyak para pedagang atau orang-orang luar, mereka ingin datang ke kota, tapi di sini di kota itu harus merupakan daerah yang strategis yang mudah dijangkau, seperti halnya kota Wuhan, salah satu kota di Tiongkok, Cina, yang mana kota ini sangat maju karena dia berada di daerah strategis dan mudah untuk dijangkau. Kemudian kota Wuhan juga merupakan daerah manufaktur terbesar di Cina. Jadi dengan keunggulan dan daerah yang strategis membuat Wuhan berkembang semakin pesat. Jadi di sini tata letak sebuah kota sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan survei geografis kota. Dan seperti yang kita ketahui bersama, sebelum adanya rencana pembangunan untuk sebuah tata letak kota, sebelum membuat hal tersebut banyak juga survei dan penelitian yang dilakukan, sehingga di tempat tersebut bisa dijadikan pusat kota. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini sebelum COVID-19 menyerang dunia dan menjadi pandemi global saat ini, sebelumnya Indonesia juga sekarang berada dalam program pembangunan, yang mana sebelum COVID terjadi, pemerintah telah merancang bahkan mersurvei daerah Kalimantan untuk dijadikan ibu kota negara, di mana administrasi negara atau administrasi di negara ini akan dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi sebelum pemerintah memutuskan itu, mereka melakukan kajian riset atau survei, sehingga kebijakan yang diambil tidak salah langkah dan kota tersebut letaknya sesuai dengan letak geografisnya bagus dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dan selanjutnya kita akan berbicara tentang survei sejarah kota. Seperti yang kita ketahui bersama, awal kota berkembang di pinggiran Mesopotamia. Di pinggiran Mesopotamia, kota berkembang. Kota pertama yang ada di dunia lahir dari pinggiran Mesopotamia, di mana di tempat itu merupakan tempat pertama yang di sana terdapat berbagai aktivitas di kota seperti perdagangan dan lain sebagainya. Karena daerah Mesopotamia yang sangat strategis tempatnya, maka
banyak juga pedagang-pedagang dari luar yang datang. Kemudian kota Mesopia berkembang dan berkembang menjurus ke kota-kota lainnya. Kemudian di sini juga, kalau kita berbicara tentang kota, berarti kita berbicara tentang pembangunan. Banyak sekali pembangunan, rancangan pembangunan, gedung-gedung mewah dan lain sebagainya dibangun di pusat kota. Jadi pemerintah akan membuat kota semenarik mungkin melalui tata ruang, tata letak kota, sehingga kota merupakan cerminan dari suatu wilayah tersebut. Seperti contohnya di Kabupaten Ende, kota Ende merupakan cerminan dari Kabupaten Ende, di mana seperti yang kita ketahui bersama, di situ jalan-jalan tertentu seperti Jalan Kelimutu, di situ tata letak kotanya, di situ menjual aneka jajanan khas dari kota Ende tersebut. Jadi ketika seorang melancong atau pergi untuk melakukan traveling ke kota Ende, dia tidak akan bingung karena di situ sudah ada tempat khusus untuk aneka jajanan, pertokoan dan lain sebagainya, sehingga dia tidak akan bingung. Kemudian berlanjut lagi, kita melihat bagaimana perkembangan kota saat ini dan kota di masa depan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kota saat ini berkembang sangat pesat, bahwa di kota kabupaten maupun provinsi perkembangannya sudah mulai sangat pesat. Kemudian di sini dapat kita lihat bersama banyak sekali pembangunan seperti pembangunan mall, gedung-gedung, perkantoran dan lain sebagainya sangat cepat. Kemudian Indonesia sendiri di pusat ibu kota yang sekarang masih berada di Jakarta, perkembangannya sangat bagus. Kota Jakarta sekarang berkembang sangat cepat. Sampai hari ini kereta api sudah menggunakan sistem MRT atau kereta api listrik. Jadi di sini warga masyarakat kota Jakarta bisa mengakses kereta api listrik seperti di Jepang, di Korea dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini seorang para ahli yang bernama J. Lionel Taylor yang menegaskan tentang studi kelembagaan dan geografis sebagai dasar perkembangan kota. Ya, memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak lembaga-lembaga yang berkembang di kota dan letak geografis dari sebuah kota sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut. Letak strategis dan tidaknya sangat-sangat mempengaruhi letak kota tersebut. Kemudian di sini ada juga yang bernama J. Harlima. Di sini dia menjelaskan tentang bagaimana kota setiap harinya dan bagaimana apa saja bentuk-bentuk kegiatan di kota. Seperti yang kita ketahui bersama, di kota ada pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi masyarakat kota banyak yang membeli produk makanan, bahan makanan untuk diolah menjadi makanan. Mereka membelinya di pasar, tapi kadang juga membeli di supermarket. Kemudian ada pabrik. Kota identik dengan industri. Pembangunan industri berkembang sangat pesat di perkotaan. Hal itu ditandai dengan adanya pabrik-pabrik yang mendukung kegiatan industri tersebut. Dan di kota juga merupakan pusat ekonomi, pusat pergerakan peredaran uang, di mana di kota banyak sekali perkantoran, banyak sekali transaksi yang setiap harinya dilakukan oleh warga masyarakat. Kemudian masyarakat kota juga sangat menjaga pola makannya dan mereka sering-sering melakukan olahraga. Kemudian di sini pendidikan merupakan hal yang terutama dan terpenting di perkotaan. Jadi di perkotaan banyak sekali sekolah-sekolah yang berkembang, yang berdiri dan berkembang. Kemudian ada
kota merupakan tempat kerja dari rakyat. Jadi di sini, di kota, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Di kota banyak sekali gedung-gedung dan kantor-kantor, baik itu kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta yang dibangun di situ. Dan di situ banyak juga rakyat yang bekerja di kota tersebut. Kemudian ada juga sekolah tentang kerajinan adat, seperti kerajinan sekolah adat seperti yang kita ketahui bersama di pusat kota sangat gencar-gencar mempromosikan budaya keluar daerah, karena biasanya orang melancong mereka akan datang ke pusat kota dan akan diperkenalkan oleh berbagai macam souvenir kebudayaan dari kota tersebut. Kemudian kota juga merupakan tempat seni dan budaya, di mana banyak pagelaran festival-festival, karnaval, ada pagelaran teater yang memperagakan tentang kebudayaan dan kesenian dari tempat tersebut. Sekian dan terima kasih.